presentasikan masing-masing tugasnya kemarin ada berapa ya yang mengikuti kuliah ini ya? Ada 5 ya? 5 mahasiswa Ya, ya? jadi sempat Oke, tidur. silahkan nanti. Gimana? 5 ya? Sempat tidur. 4 aja? Oh, yang 4. Ya, Oh, sih saya kok 5 ya? Ya udahlah. Apa. Jadi silahkan nanti teman-teman satu persatu mempresentasi. Setelah itu kita akhiri perkuliahannya. Berarti minggu depan sama Bu Eva ya. Sampai nanti ketemu lagi sama saya kalau nggak salah pertemuan 13 ya. 13 14 kayaknya ya. Oke. Silahkan siapa dulu yang mau presentasi teman-teman? BCMK dulu lah. Oke, BCMK. Silahkan BCMK. baik Ibu. Permisi, Mbak Hanin minta tolong dibantu. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat dan terdengar Ibu? Baik, sebelumnya terima kasih atas teman-teman saya wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan terkait sensor gas berbasis IoT sebagai pemantauan kualitas udara dengan versi Desnayai dengan NIM 02. Baik, next. Yang pertama untuk latar belakang, di mana polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan, karena banyak sumber yang menjadi kontributor polusi udara seperti mobil, adanya pabrik, tempat listrik, dan pembakaran tempat serta sampah pada TPA yang kurang sesuai di oksigen dan kontrol lingkungan. Dan dampak buruknya dari polusi udara tersebut terhadap kesehatan manusia, yaitu dapat menyerang jadi kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan serta penyakit lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk memantau kualitas udara di berbagai tempat yang ada. Uh, untuk sistem dasar IoT ada 6. Bisa di next, Mbak. Nah, untuk yang pertama dari udara. Yang pertama perangkat yang dapat digunakan yaitu ponsel, laptop, dan juga komputer. Untuk jaringannya yaitu jaringan nirkabel sebagai microcontroller yang digunakan yaitu Wi-Fi internal dengan koneksi nirkabel ke server online yang menggunakan transmisi dan analisis data secara real time. Jadi jaringannya menggunakan Wi-Fi internal. Kemudian untuk pengumpulan datanya dapat menggunakan pemantauan kualitas udara berbasis IoT menggunakan sensor yang dilengkapi dua sensor, yaitu pada sensor mekan dan juga sensor di gas amoniak. Kemudian sensor ini secara aktif mendeteksi konsentrasi gas efektif, yang mana sensor ini dihubungkan ke konverter analog digital. Kemudian untuk pengukuran sinyal koran analog dari sensor secara akurat, karena untuk memastikan komunikasi yang baik antara ADC dan juga ISP atau konverter yang sudah itu dijembatani dengan menggunakan wifi internal tersebut yang mana terhubung ke server secara online dengan memastikan konektivitas internet tanpa batas dengan mengandalkan server NTP atau Network Time Protocol untuk mensinkronkan jam internalnya dan memastikan ketepatan waktu yang tepat dan akurat untuk pencatatan dan pelaporan data. Kemudian untuk pengelolaan dan analisis data dalam proses dan menyimpan data sensor yang masuk dilakukan dengan aplikasi yang salah satunya berinteraksi sebagai tempat penyimpanan data sensor dan dirancang untuk penyimpanan pembacaan sensor pada waktu yang sesuai. Untuk aplikasinya dengan node sensor test. Untuk security dan privacy-nya, dalam node sensor gas ini dilakukan dengan melibatkan perangkat sensor pengumpulan data konsentrasi gas alokasi perangkat dengan menggunakan enkripsi end-to-end dengan pembaruan secara berkala dan sistemnya autentikasi secara dua faktor untuk dashboard dan pengelolaan data. Kemudian kebijakan pengumpulan datanya secara minimum untuk eksklusif dari pemilik data sebelum dibagikan dengan transparansi penggunaan data dengan menggunakan
Ini beberapa dokumentasi, beberapa dokumennya, yaitu yang pertama ada perangkat kerasnya dari node sensor tersebut, kemudian dashboardnya, dashboard aplikasi node sensornya, dan yang terakhir ada hasil pembacaan dari gas monitoring system. Mungkin itu terkait yang kita presentasikan, mungkin dari Bu Maria ada masukan ataupun dari teman-teman. Oke, sudah bagus. Di apa itu tadi node namanya apa ya? Node gas detektor ya? Atau apa Iya Bu, aplikasinya node ya? sensor gas. Oh, oke. Sorry. Node sensor tadi, kalau saya lihat di dashboardnya dia menampilkan peta ya. Benar ya? Di lokasi. Dia bisa menampilkan peta ya. Oke. Berarti sensornya selain sensor pakai metan tadi, sensornya yang di depan untuk pengukurannya, ini kalau dia bisa menampilkan peta, itu biasanya dia menggunakan GPS juga ya, sensornya dia ya. Jadi di mana letaknya alatnya itu diletakkan, dia bisa mencari titik koordinatnya. Berarti sensornya lewat GPS juga. Mungkin nanti bisa ditambahkan gitu ya. Saya eh, nanti minta tolong semua tugas-tugasnya ini nanti diupload di G Drive gitu ya, supaya nanti saya bisa akses gitu ya. Setelah nanti revisinya seperti apa, nanti silahkan diupload gitu ya. Jadi satu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terima Silahkan kasih. tunjuk temannya siapa. Sebelumnya terima kasih Bu untuk masukannya. Yang selanjutnya, monggo eh, yang sudah siap. Hanya ini mungkin sudah siap, Mbak. Banyak saja Bu yang sudah siap. Oke, Mbak. Terima Siapa? kasih. Aulia Hanindia. Aulia, Ini izin oke, share screen silahkan. tapi. Mbak Aulia. Baik, permisi Bu Maria, saya izin share screen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Ninia Putri, saya dari NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar IoT pada bidang kesehatan dari aplikasi yang saya pilih. Untuk aplikasi yang saya pilih yaitu VetSecret, yang dimana VetSecret merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai pelacak makanan dan penghitung kalori. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui jumlah kalori yang masuk ke dalam. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mendeteksi jumlah kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan berat badan pengguna. Dan pada aplikasi ini juga terdapat beberapa fitur yang menarik seperti buku harian makanan, database nutrisi, resep makanan sehat, catatan olahraga, dan grafik berat badan. Berikut adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Di sini ada catatan hari. Selanjutnya, ini berdasarkan konsep dasar IoT. Untuk perangkat, aplikasi ini menggunakan perangkat smartphone yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store. Lalu untuk jaringan, aplikasi VetSecret menggunakan jaringan internet yang digunakan untuk mengakses database dan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi. Selanjutnya, untuk pengolahan datanya, pengolahan data pada aplikasi VetSecret menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Pengolahan data ini melibatkan penggunaan kecerdasan buatan untuk memproses, menganalisis, dan memahami data dalam jumlah yang besar. Untuk selanjutnya ada analisis data. Analisis data AI atau Artificial Intelligence dirancang untuk mendukung dan menyederhanakan tahap analisis data. Salah satu jenis AI yang digunakan dalam aplikasi ini
adalah Artificial Neural Network. Artificial Neural Network ini meniru cara kerja otak manusia untuk memproses informasi sehingga sangat efektif dalam mengenali pola kompleks dan digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari pengenalan gambar hingga pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya untuk pengumpulan data AI ini melibatkan berbagai sumber seperti database, sensor, web scraping, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan ini dapat berupa teks, gambar, ataupun video. Selanjutnya untuk security and privacy, aplikasi FedSecret ini fokus pada keamanan data pengguna dengan mengimplementasikan dua metode, yaitu server proxy untuk OAuth 2.0 dan pembatasan IP untuk melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau akses yang dimodifikasi. Sekian dari aplikasi yang saya pilih, Bu Maria. Terima kasih. Oke. Tadi kayaknya saya belum melihat sensornya ya. Sensornya kalau aplikasi eh, Secret itu apa ya tadi ya, Mbak Aul ya? Di awal berarti dia datanya menggunakan apa? Sensor fisiknya berarti. Sorry. Oke. Untuk sensor fisiknya bisa melalui scan Mm-mm. barcode makanan atau foto makanannya dengan Oh, oke. baik. Oke. Jadi manual ya Iya, betul. sensornya ya. Betul. Oke, oke. Jadi kita masukkan secara manual gitu ya pada aplikasinya begitu. Iya, betul Ibu. Oke. Nanti tolong dijelaskan sedikit ya, karena tadi kayaknya belum ada terkait sensornya ya, belum dijelaskan secara Oh rinci iya tadi Ibu, ya. baik. Nanti Tadi saya kayaknya tambahkan. nanti Ya, ditambahkan. terima Oke, kasih Ibu. Makanya tadi saya bingung sensornya ini pakai apa aplikasinya ini, apakah dia bisa berkolaborasi dengan perangkat yang lain, contohnya nggak hanya handphone, tapi dia bisa mungkin smart band gitu ya, untuk hari ini kalori yang sudah terbakar berapa gitu, langsung terikot ke aplikasinya ini, apakah bisa seperti itu atau bagaimana sensornya? Kalau dari penjelasannya tadi manual ya, apakah bisa nggak yang saya sebutkan tadi bisa dikombinasikan nggak? Atau gimana Kalau ambil sejauh datanya? ini masih manual sih Ibu sensornya. Oke, oh, berarti manual ya, masih Ya, manual ya semuanya ya. Oke, terima kasih Mbak Ul. ya, Silahkan, sama Ibu. siapa? Mungkin selanjutnya bisa Mbak Samara. Oke, Mbak Samara sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, Mohon maaf sebelumnya silahkan. belum bisa on cam karena lagi di ruangan kerja. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samara Salma Salsabila dengan NIM 701250017. Next. Uh, Sebelumnya, konsep dasar IoT atau Internet of Things adalah konsep teknologi yang memungkinkan perangkat dan objek fisik untuk terhubung dengan internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain atau sistem melalui jaringan internet. Ayat pada bidang kesehatan merujuk pada penerapan teknologi untuk menggabungkan perangkat cerdas dalam lingkungan perawatan kesehatan. Tujuan utama dari penerapan IoT sendiri yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara real time. Ini melibatkan penggunaan sensor, perangkat wearable, dan alat-alat cerdas lainnya yang dapat mengumpulkan data seperti detak jantung, tekanan darah, kadar glukosa, dan parameter vital lainnya. Next, konsep dasar IoT. Sebelumnya, mohon maaf, ini mungkin untuk konsep dasarnya belum spesifik ke aplikasinya. Jadi ini masih garis besarnya aja.
untuk perangkat dengan cara pengumpulan data, pemantauan jarak jauh, analisis data, pemberian peringatan, dan pengobatan yang lebih baik. Ini untuk contoh konsepnya ada 3. Monitoring kesehatan ini seperti tekan darah, monitoring gula darah, atau monitoring detak jantung itu bisa. Uh, yang kedua ada smart wearable atau biasanya smartwatch itu sekarang udah banyak banget digunakan oleh uh, orang-orang, biasanya Apple Watch, kayak gitu-gitu. Uh, yang ketiga ada pemantauan obat yang biasanya bisa di-download di aplikasi App Store. Uh, yang keempat ada sistem pemantauan pasien, monitor oksigen, monitor cek suhu tubuh, dan lain-lain. Next. Untuk yang jaringan itu, contoh konsep bidang kesehatan pada jaringan ini ada telemedis, diagnosis jarak jauh, dan manajemen aset kesehatan. Untuk telemedis sendiri ini memungkinkan konsultasi dokter dan pasien melalui video call atau aplikasi seluler yang biasanya itu seperti Halodoc dan aplikasi lainnya yang ada di App Store. Diagnosis jarak jauh, perangkat IoT yang telah terhubung dengan jaringan bisa digunakan untuk diagnostik atau pemeriksaan dokter dari jarak jauh menggunakan perangkat medis yang terhubung. Yang ketiga, IoT dapat digunakan untuk melacak pasien yang sedang melewati rawat jalan, membantu tenaga medis dalam mengelola jadwal dan memastikan pasien menerima perawatan yang tepat. Next. Pengumpulan data untuk contohnya ada deteksi awal penyakit, yaitu sensor yang dapat sensor glukosa, inhaler cerdas, dan sensor otak. Yang kedua ada manajemen aset rumah sakit, yaitu sensor untuk memantau suhu dan kelembapan di ruang penyimpanan obat. Sensor ini biasanya CT scan atau MRI. Next. Pengelolaan dan analisis data, contohnya ada pemantauan kesehatan jarak jauh, perangkat wearable. Data yang dikumpulkan oleh perangkat wearable ini dikirim. Data tersebut dapat dianalisis untuk memprediksi potensi masalah kesehatan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi gaya hidup atau memantau kondisi pasien yang rentan. Next. Untuk aplikasi sendiri, konsepnya dalam bidang kesehatan pada aplikasi mencakup berbagai fitur, seperti pemantauan kesehatan, telemedicine, deteksi penyakit dini, dan manajemen aset rumah sakit. Contohnya aplikasi yang memantau detak jantung dan tekanan darah pasien secara real time, memungkinkan dokter untuk memberikan intervensi cepat jika diperlukan. Next. Yang terakhir ada security and privacy. Konsep keamanan dan privacy dalam ayat ini sangat penting karena data pasien yang dikumpulkan oleh perangkat ayat sangat sensitif. Contohnya ada enkripsi data, yang kedua ada autentikasi multifaktor, ketiga ada pemantauan jaringan, dan yang terakhir ada pembaruan perangkat lunak. Next. Mungkin itu saja, mungkin ada masukan. Oke, Terima kasih. Mbak Samara, sepertinya saya nggak tahu kemarin mungkin salah persepsi ya. Jadi sebenarnya tugasnya yang saya minta itu Mbak Samara ambil satu contoh aplikasi saja, baru nanti dijelaskan. Kalau tadi saya lihat penggambarannya memang di bidang medis, tapi bermacam-macam gitu ya. Jadi ngambilnya salah satu aplikasi saja gitu ya. Contohnya tadi kalau Mbak Dewi ngambilnya adalah Note Sensor apa ya tadi ya, Mbak Dewi ya. Note Sensor nama aplikasinya apa? Not sensor gas. Oke, Note Sensor Gas Detector gitu ya. Lalu Mbak Aul tadi pakai Fancy Create kayak gitu. Nanti mungkin bisa direvisi kembali ya PowerPoint-nya. Konsepnya memang sama seperti yang dijabarkan oleh Mbak Samara, tapi lebih mendetail ke satu aplikasi saja. Ya, jadi membahasnya hanya satu aplikasi saja. Mungkin kalau tadi Mbak Samara menyebutkan terkait Halodoc gitu ya, mungkin bisa memakai aplikasi tersebut dijelaskan dia sensornya menggunakan apa, pengolahan datanya menggunakan apa, jaringannya menggunakan apa, aplikasinya nanti endingnya menggunakan apa begitu ya.
Jadi satu aplikasi Baik saja Ibu, mohon maaf yang sebelumnya. digunakan. Mm-mm. Heeh, gitu Iya ya. Bu. Jadi kalau saya lihat tadi masih secara umum ya, kalau dari jaringan contohnya apa di bidang kesehatan kayak gitu ya. Tapi yang saya minta kemarin itu satu aplikasi saja gitu ya. Baik Bu, mohon maaf Bu. Oke, nanti Terima silakan. kasih. Iya, enggak masalah. Namanya juga belajar ya teman-teman ya. Ini adalah hal yang baru ya. Saya pun juga kalau jadi dosen juga masih belajar juga. Kadang juga banyak salahnya juga gitu. Nggak apa-apa. Oke? Iya Bu, terima Ya. kasih. Ya, oke. Yang selanjutnya yang terakhir ya, berarti. Iya, Ibu, izin. Mm. Oke, silahkan. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan peran pemantauan kualitas air berbasis IoT dalam pengelolaan air berkelanjutan. Selanjutnya, sini latar belakangnya kelangkaan dan pencemaran air menimbulkan tantangan serius. Namun sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT berfungsi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Pengumpulan data waktu nyata dapat membantu pemerintah atau otoritas melacak level air dan mendeteksi anomali. Sensor juga dapat mengukur pH, kekeruhan, suhu, dan komposisi kimia. Hal ini memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah pencemaran. Kami mengembangkan manajemen air pintar yang dapat diskalakan dengan solusi solusi IoT. Solusi ini dapat menyediakan analisis prediktif dan kemampuan pemantauan jarak jauh dengan mengintegrasikan platform Vault analitik berbasis AI dengan peringatan otomatis. Teknologi kami dapat membantu bisnis membangun sistem pemantauan khusus. Sistem ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan air dan memenuhi pedoman lingkungan. Selanjutnya, perangkatnya ada sensor kualitas air yang adanya pH sensor, TDS sensor, DO sensor, turbidity sensor, dan temperatur sensor. Mikrokontroler dan modul komunikasinya menggunakan WiFi. Yang, yang ketiga yaitu jaringannya menggunakan WiFi, dan yang kedua Low Power Wide Area Network. Yang keempat adalah sensornya. Tadi sudah jelaskan pH sensor, TDS sensor, DO sensor, turbidity sensor, dan yang kelima temperatur sensor. Dan untuk pengolahan data dan analisa datanya, yang pertama ada akuisisi data, yaitu data diambil dari berbagai sensor, yaitu pH, DO, TDS, suhu, dan lain-lain. Mikrokontrolernya misalnya Arduino ESP32 membaca data secara berkala, misal setiap 5 menit. Yang kedua, penyimpanan data storage secara cold, yaitu platform IoT seperti ThinkSpeak, Buying, Ubidots, Firebase, atau AWS IoT. Kemudian ada visualisasi data, keempat ada analisis, ya ini analisis ambang batas. Jika data di luar batas normal, sistem akan memberi alarm. Yang keenam adalah aplikasinya namanya Smart Water Quality Management, dan seperti ini ada grafik yang muncul ketika ada pengetesan menggunakan Smart Water Quality Management. Nanti ada pH di sini, TDS-nya, turbidity-nya, dan ini ada security and privasinya, yaitu menempatkan perangkat di dalam kotak tahan air dan tahan sabotase, serta memberi label agar tidak disalahpahami orang awam. Dan kedua, dan kedua, kedua memberi hak akses terbatas, misal data publik atau data internal. Terima kasih Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berarti ini perangkatnya portable ya, bisa dibawa kemana-mana begitu ya, Betul, Ibu. alatnya ya. Ya, betul. Terus datanya langsung bisa diolah atau bisa diakses menggunakan Ya, perangkat yang lain, tidak menggunakan perangkat peralatannya gitu. Langsung bisa ditransferkan gitu ya, iya betul, Ibu. dicek langsung. Oh, oke. Namanya tadi apa? Smart Water Quality Quality management. Management. Oke, ya. Terima kasih Mbak Dewi Sama-sama, Adenin. Ibu. Ya, sudah habis. Sudah. Ini kok ada, kalau di OASIS saya ada yang namanya Zulda ya. Zulda Nanda Cynthia. Itu memang nggak ada ya dari awal. Atau mungkin beda angkatan langsung. Mungkin ya, apa salah ngambil mata kuliah? Ya nggak tahu ya, pokoknya ada namanya Zulda di sini. Tapi dari awal memang 4 ya teman-teman ya. Ya sudah, kalau gitu. Oke, terima kasih atas presentasi tugasnya ya teman-teman. Saya tunggu revisinya. Nanti minta tolong PJMK ya bikin G-Drive. Nanti silahkan diupload masing-masing di situ. Maksimal batas pengumpulannya adalah minggu depan ya revisinya ya teman-teman ya. Itu Baik, Ibu. lalu minggu depan silahkan ketemu dengan Bu Eva gitu ya. Untuk UTS-nya nanti mungkin Bu Eva yang ada UTS, kalau di saya nggak ada UTS gitu ya. Jadi nanti saya ketemu langsung di UAS gitu ya, Oke, baik. Oh ya, ujiannya. Bu, permisi. Itu tadi atas nama siapa, Oke. Ibu? Siapa? Yang Maksudnya? mahasiswa yang Oh, Zulda. tiga, Di sini ada namanya Zulda Nanda Cynthia. tiga, ya, Bu. Tiga mahasiswa. Iya, jadi ini apa ya? Kelas apa ya? RPL itu ada Mbak Dewi Adenin, Samara, sama Zulda gitu. Gitu. Soalnya Nggak waktu tahu ya. di apa di jadwal niku gabungan antara 2023 dan 2024. Mungkin ya. Nanti Mm-mm. coba saya cari info atas nama-nama itu. Iya, takutnya nggak tahu infonya atau apa kan kasihan juga ya Iya, nanti nilainya. iya, Bu. Mm-mm. Iya. Izin Ibu, Kalau gitu. tadi atas nama Sulda Mm-mm. ikut join Bu, tapi keluar lagi. Oh, gitu. Ya, Terus di gimana awal-awal ini? aja tadi Mm-mm. Ibu, saya lihat. Oh, gitu. Tapi ikut ya dari awal ya kemarin ya, Mbak Suda ya. Ikut join aja tadi sebentar Bu, saya lihatnya Bu. Habis itu keluar lagi. Hmm. Oke, nanti boleh minta tolong Mbak Zuldanya untuk menghubungi saya begitu ya. Nanti untuk ya kalau ini teman-teman presentasi tugasnya berarti ya yang bersangkutan mungkin nanti akan presentasi sendiri dengan saya begitu ya. Gitu ya. Minta tolong gih dari Ibu. Mbak Dewi atau Nggih, Mbak baik, Bu. Mbak siapa tadi Mbak Dewi Adinin ataupun Mbak Dewi Nah ya, gitu ya. Nggih, Bu. Baik. Dewinya ada dua. Nanti saya coba hubungin untuk Oke. menghubungin jenengan langsung, Bu. Mm-mm, mm-mm. Disampaikan aja karena kan salah satunya kan ada penilaian nilai tugas ya teman-teman. Oh ya, lalu minta tolong approve ya di kontrak perkuliahannya ya yang ada di RPS, mohon di approve. Nah, persentase penilaiannya 35 UTS, 35 UAS, 30% itu tugas. Kenapa hampir sama dengan kalau saya memberi kontrak pasti semuanya sama, keaktifan ya, nilai keaktifan, kehadiran itu langsung saya include atau saya lebur jadi satu dengan nilai tugas. Karena kalau dipisah sendiri, persentasenya saya hanya bisa memberikan 5%. 5% itu kalau nilainya 100 dan nilai UTS UAS-nya jeblok itu tidak akan mengangkat. Ya, tidak akan mengangkat nilai UTS atau UAS. Maka dari itu kalau kalau saya tambahkan ke nilai tugas, katakanlah tugasnya dapat 70 nih, gitu ya. Tapi kalau aktif, teman-teman ikut semua gitu ya. Saya berikan tambahan 5 poin sampai 10 poin, otomatis itu nanti nilai tugasnya jadi 80. Itu akan jauh lebih mengangkat nilai UTS atau UAS-nya yang jeblok gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nanti setiap kali ketemu dengan mata kuliah yang saya ampu, saya
sebagai PCMK, kontraknya pasti seperti itu. Secara otomatis penilaiannya langsung saya buat seperti itu, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Minta tolong tadi ya, satu temennya ya. Kasihan nanti kalau nggak mendapatkan nilai tugas. Itu. Oke, selamat beraktivitas kembali teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.